Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalla Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita buka kelanjutan dari surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke 8 ya, yaitu 8, 9 dan 10. Ya. Mari kita mulai membacanya dulu. Nanti baca Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ke-10, terus nanti artinya dan lafdiyahnya ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun
fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Artinya ayat yang ke-8, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Terus yang ke-9, Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Terus yang ke-10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Sekarang latihannya mulai ayat yang ke-8. Ayo. Wa mina, dan dari annasi manusia, man orang yang yakul mereka mengatakan amanna, kami telah beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumi, dan kepada hari akhir, wa ma, dan bukanlah hum mereka bimu'minin dengan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una, mereka menipu Allah walladzina, dan orang-orang yang amanu mereka beriman. Wama, dan tidaklah yakhda'una mereka menipu illa kecuali anfusahum, diri mereka sendiri. Wama, dan tidak yash'urun mereka sadari. Fi, di dalam qulubihim, hati-hati mereka, maradun penyakit. Fazadahum, lalu menambah kepada mereka Allah maradun penyakit. Walahum, dan bagi mereka azab alimun yang pedih, bima dengan apa-apa yang adalah mereka yakzibun, mereka berdusta. Mari kita lanjutkan. Sekarang ayat yang ke-8, 9, 10 ya. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ya. Yang bunyi ayatnya tadi sudah dibaca, yaitu wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Sekarang kita bacakan kandungan ayat atau maksud ayat yang pertama atau A ini ya. Ini urutannya nanti A, B, C, D sampai D. Jadi yang A, maksud atau kandungan ayat. Sebagian orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, ada yang mengatakan bahwa mereka itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. Jadi sebagian manusia ya
sebagian manusia itu mereka itu orang kafir, ya, mereka tidak beriman, tapi dia mengatakan apa? Amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. Ini. Jadi pada kalimat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Dan dari sebagian manusia itu ada orang yang mereka mengatakan kami itu beriman kepada Allah dan kami juga beriman kepada hari akhir. Ya, ini pernyataan apa? Orang-orang yang kafir. Ya. Terus yang kedua, kandungan yang kedua, ya, dengan perkataannya itu mereka hendak memperdaya atau menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang kafir, ya, kalau di hadapannya orang-orang yang beriman, ya, dia menyatakan kami itu beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Ya. Pada perkataan mereka itu hanya apa? Ingin menipu Allah, ya, memperdaya atau menipu, ya, mereka menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Nah, kalau tadi diartikan apa? Mereka itu apa? Menipu apa? Memperolok-olok? Menipu diri sendiri Ya. Jadi mereka itu inginnya menipu Allah. tanpa mereka sadari. Ya, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman dengan perkataannya. Ya, dia mengatakan kami itu beriman kepada Allah dan kami itu juga beriman kepada hari akhir. Ya. Maka kandungan yang ketiga, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa di luar kesadaran mereka ternyata mereka itu memperdaya atau menipu diri mereka sendiri dengan perkataannya saya beriman kepada Allah dan hari akhir itu loh, itu menipu diri mereka sendiri. Ya, karena mereka itu menipu pada Allah, padahal Allah itu apa? Maha mengetahui isi hatinya manusia. Apa yang belum diucapkan oleh manusia aja lah Allah itu tahu. Ya, mulai perkataannya orang-orang kafir itu apa? Allah mengetahui, ya, apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal hatinya sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ya, mereka itu apa? Aslinya menipu dirinya sendiri. Terus yang keempat, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Tiga orang ya. Tiga, yang terjadi sebenarnya, ini yang ketiga, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa di luar kesadaran mereka ternyata mereka itu menipu diri mereka sendiri. Udah. Ya. Jadi mereka itu apa? Menipu dirinya sendiri. Yang keempat, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, tidak senang kalau al-Islam itu tersiar, tersebar dan dijalankan oleh orang banyak. Ini sifatnya orang-orang kafir. Ya. Jadi orang-orang yang kafir itu apa? Di dalamnya dirinya ada penyakit. Mulai di dalam ayat tadi Allah mengatakan yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
ya, fi qulubihim maradun, ya. Jadi pada diri mereka itu apa? Ada penyakit. Ya, di dalam hatinya orang-orang kafir itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Tidak senang kalau al-Islam, ya, din Allah ini, ya. Jadi al-Islam itu tersebar, tersiar, ya. Dan dijalankan oleh orang banyak. Jadi orang-orang kafir itu apa? Tidak menginginkan agama al-Islam ini apa? Tersebar, terus diamalkan oleh kebanyakan manusia. Mereka nggak mau. Mulai mereka menghalang-halangi, mereka menipu, ya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ini ciri-cirinya siapa? Orang-orang kafir. Makanya jangan sampai kita mengikuti orang-orang kafir, ya. Terus yang kelima, Allah menambahkan penyakit kepada mereka dengan jalan menjadikan al-Islam itu tersiar, tersebar semakin luas, semakin banyak pengikutnya atau pemeluknya. Ya, ini. Jadi Allah menambahkan penyakit kepada mereka dengan jalan menjadikan al-Islam itu malah tersebar semakin luas, semakin banyak pengikutnya yang masuk kepada agama Allah itu makin banyak. Maka di sini dijelaskan oleh Allah, fazadahumullahu marada, ya, dan Allah menambahi kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu marada, penyakitnya. Jadi penyakitnya ditambahi lagi. Ya, dengan apa? Dengan Islam, al-Islam itu makin tersebar, itu makin tambah lara awake. Ya, sampai akhirnya apa? Nanti menghalang-halangi orang-orang yang Islam itu ke masjid, pengajian atau hal-hal yang lainnya dalam apa? Dalam menjalankan yaitu agamanya Allah, yaitu al-Islam ini. Ya, mereka pengennya apa? Piye cara untuk menghancurkan al-Islam? Piye caranya agar manusia itu jauh dari al-Islam? Ya. Jadi ini. Jadi orang-orang kafir itu apa? Inginnya apa? Menghalang-halangi manusia dari ajaran al-Islam. Terus yang keenam, kandungan yang keenam, yang terakhir, mereka akan mendapatkan siksa yang besar dengan sebab kedustaan, kebohongan yang mereka lakukan. Ya, maka Allah mengatakan walahum, dan bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu azabun, azab, siksaan yang alim, yang pedih, bima kanu yakdibun, dengan sebab kanu adalah mereka itu yakdibun, mereka itu mendustakan. Ya. Jadi apa? Mereka orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang alim. Ya, azab yang besar, azab yang pedih. Ya, disebabkan apa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran al-Islam. Ya, mulai akan menjadi hina orang-orang yang kafir itu. Ya. Terus selanjutnya kita baca B, pengertian yang dapat diambil darinya. Ya, yang B itu pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Ya. Pelajarannya ya, 1. Tidak semua orang yang mengaku beragama Islam itu benar-benar menjalankan al-Islam. Ya, kan benar tuh hari ini. Ya, tidak semua orang yang mengaku beragama al-Islam, beragama Islam itu benar-benar menjalankan al-Islam. Ya. Hari ini istilahnya orang sekarang apa? Islam KTP. Ya. Jadi dia mengaku agamanya Islam, tapi dia tidak mau sholat, ya, tidak mau syahadah, ya, tidak mau
rukun Islam itu dijalankan, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Ya, jadi mereka apa? Benar-benar tidak mau menjalankan syariatnya Allah, yaitu tidak mau menjalankan al-Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi dia mengaku beragama Islam. Hari ini banyak sekali ya orang-orang yang mengaku seperti itu. Bahkan ada yang mereka itu KTP-nya al-Islam tapi malah membenci Al-Quran, membenci Rasulullah, membenci hadis-hadisnya Rasulullah SAW, membenci ajaran al-Islam. Padahal dalam KTP-nya al-Islam. Ya. Jadi ini. Jadi tidak semua orang yang mengaku beragama Islam itu benar-benar menjalankan al-Islam. Ya. Terus yang kedua, memang ada orang yang sengaja menipu, membuat kepalsuan dengan mengaku beriman, yaitu pura-pura beriman. Ya. Hari ini banyak ya orang-orang yang mereka itu mengaku ya dia itu seorang muslim ya. Jadi memang ada orang-orang yang sengaja menipu. Kayak yang kemarin menusuk seorang imam masjid itu pada waktu sholat berjamaah ya di media massa. Itu ada seorang sholat berjamaah, terus ada seorang laki-laki masih muda ya membawa pisau mendekati imamnya. Maka pada waktu imamnya itu mau rukuk, itu ditusuk gininya. Ya, akhirnya imamnya terjatuh, akhirnya dia lari, akhirnya makmumnya itu mengejarnya. Ya. Akhirnya memukulinya. Ya. Ini. Jadi apa? Memang ada orang-orang yang sengaja menipu, membuat kepalsuan dengan mengaku beriman, ya pura-pura dia beriman. Ya, pura-pura sholat, pura-pura haji, ya pura-pura puasa. Tapi sebenarnya apa? Hatinya itu tidak mau untuk menjalani din Allah ini, yaitu al-Islam ini. Ya. Terus yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, orang munafik itu pada hakikatnya adalah orang kafir. Ini. Jadi orang-orang munafik itu apa? Lisannya mengaku iman, tapi hatinya tidak beriman. Ya, zahirnya dia mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di dalam dirinya itu tidak mau melaksanakan agamanya Allah ini. Ini dikatakan oleh Allah dia itu termasuk apa? Orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu pada hakikatnya adalah orang kafir. Dan yang keempat, orang munafik itu sakit hati jika al-Islam itu tersiar, unggul dan diikuti oleh banyak orang. Ya ini sifatnya orang-orang munafik. Ya, ciri-cirinya orang munafik. Ya, dia itu sakit hati jika al-Islam itu tersebar. Ya, mereka enggak mau agama Allah itu tersebar, tersiar, diikuti oleh banyak orang, itu enggak mau. Orang-orang munafik itu menginginkan gimana ajaran Allah yaitu al-Islam itu terbenam, tenggelam, tidak diikuti oleh manusia. Ya, ini. Jadi ciri sifat-sifatnya orang munafik itu berbahaya sekali. Ya, zahirnya kelihatannya seorang muslim, tapi hatinya itu sebenarnya apa? Memusuhi al-Islam itu sendiri. Ya. Jadi ini. Itu pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah 8 sampai ke 10. Sekarang yang C, ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan. Sekarang mulai buka Al-Quran. Ya, Al-Quran ini disiapkan.
Ya, jadi yang C ayat dan riwayat yang berkaitan. Jadi dari surat Al-Baqarah tadi ayat 8 sampai 10 ini ada ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan itu. Ya, yang pertama, orang munafik hakikatnya adalah orang kafir. Ya, jadi orang munafik hakikatnya adalah orang-orang kafir. Sampai lihat surat apa ini? Surat yang ketiga. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berarti yang dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Enggak jujur tuh nih surat es. Surat apa itu? Ayat yang ketiga. Hah? La yafqahun. Surat apa itu? Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Enggak ditulis suratnya ini. Dzalika bi annahum coba enggak? Surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun ayat 3. Coba dibaca. Coba. Surat ke-63 ayat 3. Ini tentang mengisahkan tentang orang munafik itu hakikatnya dia itu kafir. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Artinya yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Ya, dzalika bi annahum, demikian itulah karena sesungguhnya mereka itu beriman kemudian kafir. Ya, jadi orang-orang munafik itu ini. Ya. Jadi yang pertama mereka itu iman, kemudian apa? Kafaru, mereka itu kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Fatubi'a diartikan apa? Maka ditutup. Ya. Toba'ah. Fatubi'a maka dikuncilah. Ya, fatubi'a maka dikuncilah ala qulubihim atas hati-hati mereka. Fahum maka mereka la yafqahun. Ya, tidaklah mereka memahaminya. Ya. Jadi orang-orang munafik itu awalnya apa? Mereka itu beriman, tetapi kemudian mereka kafir. Ya, jadi mereka menyembunyikan keimanannya. Keimanannya itu ketika ditampak nih, aku beriman, aku sholat, aku begini. Tapi pada hakikatnya mereka itu kafir. Mereka tidak mau menjalankan syariatnya Allah itu karena Allah. Ya, mulane mereka itu menampakkan ketok orang-orang beriman, padahal hatinya mengingkari. Ya. Itu yang kedua, memperlakukan orang-orang munafik yang mati.
memperlakukan orang munafik yang mati. Ini coba sama lihat surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 84. Wala tusolli. Membaca. Ayat 84. Wala tusalli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala qum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama ia dan Apa? Sing jelas dah. selama ia dan Selama-lamanya. selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dilarang oleh Allah, janganlah menyolati mereka apabila dia mati abadan selama-lamanya. Maksudnya orang-orang munafik itu jangan disolatkan. Ya, naudzubillah min syarri dzalik ya. Jadi orang-orang yang munafik itu tidak boleh disolatkan, ya, dan tidak boleh didoakan, ya, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu telah kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, ya, dan mereka itu mati dalam keadaan fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik, ya. Jadi orang-orang munafik itu dia itu mendapatkan kehinaan di dunia sampai nanti di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang beriman, kalau mengetahui orang-orang munafik, ya, itu jangan sampai disolatkan. Mereka jangan disolatkan. Ya, cirinya orang munafik tadi yaitu mereka itu pada zahirnya sama batinnya itu berbeda. Zahirnya mengatakan iman, tapi sebenarnya hatinya menolak syariatnya Allah, menolak agamanya Allah. Ya, itu. Ya, juga nanti di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ini nggak ada artinya ya. Di sini dijelaskan tentang 3 ciri-cirinya orang munafik, ya, yang biasanya terkenal itu apabila dia berkata dia berdusta, dan apabila dia berjanji dia menyelisihi, dan apabila diberi amanah dia khona, khianat. Ini ciri-cirinya orang munafik. Makanya kalian itu berhati-hati, ya. Jangan punya sifatnya orang-orang munafik. Ini apabila dia berbicara itu bohong. Mulanya meskipun gojek apa guyon, itu jangan punya sifat kayak ini, omong dusta, omong kebohongan. Ya. Karena ini ciri-cirinya orang munafik. Ya, apabila dia berbicara itu dia dusta. Orang kono enak kecelakaan gini-gini, padahal nggak ada. Ya, itu namanya berkata perkataan yang dusta, yang bohong. Ya, mulane dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kita berkata, ya, jangan suka bohong. Kayak kau masjid, padahal orang kau masjid, padahal bal-balan apa di sawah. Nah, itu namanya
berkata itu bohong, ya, atau hal-hal yang lainnya, ya. Terus cirinya orang munafik yang kedua apa? Apabila dia berjanji, akhlafa, mereka itu menyelisihi, ya. Berjanji, sesuk aku untuk duit 10.000, engko tak jajakne 5.000 misalnya. Ternyata dia mendapatkan uang 10.000 dan dia tidak memberikan yang separuhnya kepada orang lain. Ya, padahal dia sudah berjanji. Nah, ini apa? Ciri-cirinya orang munafik. Tanda-tandanya orang munafik. Nah, hal seperti itu harus kita hindari. Terus yang ketiga, apabila dia diberi amanah, khona, mereka berkhianat. Ya, dikai amanah. Besok omahe diresiki. Nggih, jawabane ngono. Tapi ternyata besok enggak dibersihkan. Ya, itu termasuk apa? Dikasih amanah tapi khianat. Ya. Dan hari ini banyak sekali orang-orang yang berkhianat. Ya. Apalagi nanti yang besar tentang masalah ngurusi umat. Ya. Mereka diberi amanah untuk menjadi pemimpin yang harusnya mengurusi pengikut-pengikutnya, ya. Sebenarnya kalau ada orang miskin dia harusnya menyantuni, ya, tetapi dia punya dana banyak tapi enggak pernah disantuni orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, malah misalnya baitul malnya itu malah dienggo dhewe misalnya. Ya. Jadi diberi amanah mereka tidak memenuhi amanahnya, malah dia berkhianat. Ya, auzubillahi min syarri dzalik. Ya, jadi 3 tandanya orang munafik ini apa? Mari kita usahakan untuk dihindari. Sekarang yang D. Yang D, peringatan praktis kaitan dengan ayat. Jadi ini ada peringatan-peringatan dari beberapa ayat atau hadis di atas. Ya, yang pertama, sifat-sifat munafik jangan sampai ada pada diri kita. Lah. Ya, jadi sifat-sifat munafik jangan sampai ada pada diri kita, yaitu 3 ini tadi. Ya, apabila dia berbicara, dia itu dusta. Ini harus dihindari. Omong-omong sing bohong, omong-omong sing dusta, ya, itu dihindari. Aja gaene gampang ngomong dusta. Ya, gaene omong-omong bohong. Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ini. Ya. Gaene ngapusi. Ngomongnya lah ora bener, ora jujur. Ya. Terus yang kedua, apabila dia berjanji, dia mengkhianati. Jadi nek sampean niku punya janji, itu pertama dia perintahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk mengucapkan apa? Insya Allah. Ya, insya Allah aku nek di duit engko tak tukokne jajan misalnya. Lah kalau di duit tenan apa? Ya tukokno. Ya, jangan diingkari. Ya, jadi apabila dia berjanji, jangan diingkari atau diselisihi. Terus yang ketiga, kalau kita itu diberi amanah, ya, jangan mengkhianati amanah itu. Amanah kan belajar TPA le. Nggih. Nah, TPA ya mangkat TPA, ya ngaji, bareng ngaji lagi mulai. Aja urung kok TPA dolan. Orang ngaji di TPA dolan. Nah, itu berarti apa? Kamu dikasih amanah tapi kamu mengkhianati amanah itu. Ya. Jadi ini peringatan yang pertama,
ya, sifat-sifat munafik jangan sampai ada pada diri kita, harus kita jauhi. Terus yang kedua, apabila orang munafik itu mati, apabila orang munafik itu mati, biarlah disolatkan oleh orang-orang kebanyakan atau yang tidak paham terhadap din Allah, yaitu al-Islam ini. Ya, jadi kalau kita tuh tahu dia itu mati, orang munafik itu mati dengan ciri-ciri tadi, kayak ini ngomong bohong, kayak ini berjanji, kalau berjanji menyelisihi, apabila diberi amanah itu khianat, ya. Kalau dia mati, biarlah, janganlah kamu menyolatkan mereka, ya, ben disolatkan oleh orang-orang kebanyakan atau keumuman, ya, orang-orang yang tidak paham terhadap agamanya Allah. Wis ben disolatkan mereka, ya. Kamu jangan ikut-ikut apa? Menyolatkan, ya, karena nanti di dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan amanah kepada sahabat, namanya siapa? Lupa. Sahabat ini dikasih oleh Allah, orang-orang munafik itu ini. Itu ditunjukkan kepada sahabat ini, dan sahabat ini amanah, tidak memberitahukan kepada siapapun siapa orang munafik itu. Nah, sampai Umar bin Khattab itu kalau ada seorang muslim itu meninggal, itu dia melihat orang ini. Kalau orang ini menyolatkan, berarti dia bukan munafik. Tapi kalau dia nggak menyolatkan, berarti orang itu munafik. Ya, karena sudah diberi apa? Bocoran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, catatan tambahan. Secara zahir, orang-orang munafik itu tetap kita perlakukan sebagaimana orang Islam, tetapi tidak usah dipercaya perkataan dan pengakuannya, ya, insyaallah ya. Jadi ini catatan tambahan. Secara zahir, orang-orang munafik itu tetap kita perlakukan sebagaimana orang Islam, tetapi tidak usah dipercaya perkataan dan pengakuannya, ya. Jadi ini kita sebagai seorang muslim, ya, berhati-hati, ya, dalam perkataan, dalam ucapan, ya, itu kita harus berhati-hati. Kalau kita tahu orang-orang munafik, ya, kita anggap dia itu sebagai orang Islam, tetapi tidak usah dipercaya. Jadi wong nek gane omongane bohong, wis enggak usah mempercayai, ya, enggak usah percaya pada omongannya, ya. Mulai sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa melihat, oh wong iki gane ngene, ngomongnya gane bohong, nek dikei amanah dia khianat, kalau dia itu apa? Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wis ada 3 ciri ini, wis enggak usah kita itu mempercayai mereka. Ya, mulane kalian dalam hidup di dunia ini berhati-hati, ya. 3 cirinya orang munafik ini harus kita tinggalkan, ya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin ini aja pembacaan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari surat ini ayat 8 sampai 10 ini tentang orang-orang munafik, ya. Kamu harus menghindari dari perbuatannya orang-orang munafik, ya. Salah satunya 3 tadi harus kamu hindari, ya. Jangan sampai kalian berbicara kayak ini bohong, kayak ini dusta. Terus apabila kalian berjanji menyelisihi, dan apabila diberi amanah kalian khianat. Nah, itu
harus sampai hindari semuanya, ya. Kiranya itu aja pembacaan Al-Quran pada pagi hari ini. Kita mohon kepada Allah, ya, kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifatnya orang munafik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. قال إني